Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya memegang sebuah simbol. Simbol ini seringkali dipakai oleh dunia kekristenan, yaitu simbol salib. Salib ini kadangkala dipergunakan sebagai simbol kasih. Namun sebetulnya kalau kita lihat, ini hanyalah merupakan alat eksekusi dari hukuman mati tentara Romawi atau pemerintahan Romawi. Jadi yang kita lihat salib ini sesuai dengan firman Tuhan ini adalah simbol kutuk. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi salib ini sebetulnya bukan simbol orang percaya. Simbolnya orang percaya itu adalah menorah. Jadi karena ini bukanlah simbol orang percaya, maka saya pikir lebih baik dimusnahkan saja. Karena bisa saja kalau salib ini sebagai simbol kasih, berarti kursi listrik juga bisa simbol kasih. Begitu juga senapan itu juga bisa sebagai simbol kasih. Kemudian suntikan mati itu juga bisa dong sebagai simbol kasih. Tapi saya katakan itu hanyalah alat eksekusi. Sama seperti salib ini adalah alat eksekusi. Jadi tidak bisa ini disebut sebagai simbol kasih. Kalau simbol kasih berarti saya juga bisa mengatakan kursi listrik juga simbol kasih. Pedang untuk memenggal kepala orang juga simbol kasih. Jadi sebetulnya ini hanyalah alat saja. Kemudian di sini juga ada gambar yang orang Kristen mengenalnya Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, orang yang bernama Yesus itu orang Yunani atau orang Israel, orang Yahudi? Kalau orang Yahudi, mungkinkah dia punya nama Yunani yang adalah merupakan penjajah bagi kaum Israel atau kaum Yahudi? Nama Romawi misalnya, kan tidak mungkin, saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah benar ada orang Yahudi yang pakaiannya seperti ini? Nggak pernah ada, saudara. Orang Yahudi itu pakaiannya bukan seperti ini, tetapi pakai talit. Jadi kalau begini, siapakah sebetulnya sosok yang seringkali diagung-agungkan seperti ini? Nah, saudara bisa lihat materi saya yang judulnya adalah Perjanjian Baru diperkirakan ada Dewa Mitra. Pokoknya ada Dewa Mitra gitu ya. Jadi saya bisa mengatakan ini bisa saja Dewa Mitra, karena dia punya kisah yang mirip dengan Yesus. Tapi kalau Yeshua pasti beda, saudara-saudara. Nah, perbedaannya ada di mana? Saudara bisa lihat secara detail di materi saya yang ada kata Dewa Mitranya. Saya sudah lupa judulnya karena sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi ada di YouTube. Nah, untuk itulah maka ada seseorang yang menyadari bahwa ini bukanlah gambar dari juru selamat umat manusia, tetapi bisa juga itu gambar dari Dewa Mitra. Oleh karena itu mereka mau membakarnya, tapi karena nggak ada tempat ya dibawa ke sini, ya nggak apa-apa, saya akan memusnahkannya. Nah, ini saya sudah lepaskan ya. Tapi ini frame-nya masih cukup bagus ya Bapak Ibu. Jadi frame-nya akan saya kembalikan kepada pemiliknya. Jadi saya akan ambil gambarnya saja. Ini frame-nya bisa saya kembalikan, dan ini
gambar ini yang akan saya lepas. Ini sudah saya rusak, jadi ini sudah tidak lagi bisa dipajang karena sudah rusak gambarnya. Jadi saya pikir ini lebih baik kita bakar. Begitu Bapak Ibu, saya bersyukur karena banyak orang yang mulai menyadari baik itu simbol-simbolnya, gambar-gambarnya tentang hari raya dan sebagainya mulai dikembalikan kepada pola Ibrani yang benar. Kalau Yeshua, dia pakaiannya bukan begini, tetapi dia pakai talit. Begitu ya Bapak Ibu, jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom.